Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 di sini kami mendapat materi mengenai konsep dasar kewirausahaan. Perkenalkan, nama saya Salsa Nikita dengan NIM 220810201060. Di sini saya akan menjelaskan mengenai konsep dasar kewirausahaan. Wirausaha berasal dari kata entrepreneur atau dalam bahasa Perancis yang diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris dengan arti between taker atau go between. Wirausaha menurut Schumpeter adalah orang yang mendobrak sistem ekonomi yang ada dengan memperkenalkan barang dan jasa yang baru, dengan menciptakan bentuk organisasi yang baru atau mengolah dengan bahan baru. Wirausaha adalah orang yang melihat adanya peluang kemudian menciptakan sebuah organisasi untuk memanfaatkan peluang tersebut. Pengertian wirausaha menekankan pada setiap orang yang memulai untuk melakukan bisnis baru. Sedangkan pada proses pemasaran meliputi semua kegiatan fungsi dan tindakan untuk mengejar dan memanfaatkan peluang dengan menciptakan suatu organisasi. Kewirausahaan adalah suatu proses dinamis untuk menciptakan nilai tambah barang maupun jasa dan juga dengan kemakmuran. Seiring dengan berjalannya konsep kewirausahaan oleh Drucker, ia mendefinisikan bahwa kewirausahaan sebagai kemampuan untuk menciptakan sesuatu yang baru dan berbeda. Nah, adapun Zimmerer, ia mengungkapkan bahwa kewirausahaan merupakan proses penerapan kreativitas dan inovasi untuk memecahkan masalah dan mencari peluang untuk setiap harinya. Pada pertengahan abad ke-20, muncullah pandangan tentang seorang entrepreneur sebagai seorang inovator atau orang yang menemukan hal-hal baru. Selanjutnya, ada definisi entrepreneurship. Hisrich dalam Simon berdasarkan 3 pendekatan. Yang pertama ada pendekatan otonom, yang kedua ada pendekatan psikolog, dan yang ketiga ada pendekatan seorang pembisnis. Yang pertama ada pendekatan otonom. Pendekatan otonom adalah orang yang menyatukan sumber daya, tenaga kerja, material, dan aset lainnya yang menjadikan nilainya lebih tinggi dari sebelumnya dan juga membawa perubahan, inovasi, dan tatanan dunia baru. Yang kedua, ada pendekatan psikolog. Pendekatan psikolog adalah seseorang yang termotivasi dengan cara tertentu untuk menciptakan atau mencapai sesuatu melalui tantangan, kesempurnaan, atau mungkin wewenang untuk mencari jalan keluar. Yang ketiga, ada pendekatan seorang pembisnis. Pendekatan seorang pembisnis adalah seorang pembisnis yang muncul sebagai ancaman pesaing yang agresif. Sebaliknya, sesama wirausaha dapat berperan sebagai sekutu atau mitra, atau juga sebagai sumber pasokan. Seorang pelanggan yang menciptakan kekayaan bagi orang lain juga menemukan cara yang lebih baik untuk memanfaatkan sumber daya, mengurangi pemborosan, dan menciptakan lapangan kerja baru bagi orang-orang yang senang mengelolanya. Lalu ada klasifikasi entrepreneurship menurut Danhoff. Di sini dibagi menjadi 4. Yang pertama ada innovating entrepreneurship, yang kedua ada imitative entrepreneurship, yang ketiga ada Fabian entrepreneurship, dan yang keempat ada drone entrepreneurship. Yang pertama, innovating entrepreneurship. Nah, ini dicirikan oleh pengumpulan informasi secara agresif dan analisis hasil yang diperoleh dari kombinasi faktor-faktor produksi yang baru. Yang kedua, ada imitative entrepreneurship. Nah, ini tuh semacam kemauan untuk menerapkan inovasi yang telah berhasil ditetapkan oleh kelompok wirausaha yang inovatif. Yang ketiga, ada Fabian entrepreneurship. Dicirikan dengan sikap yang sangat hati-hati dan spektikal, yang dimana mereka melakukan peniruan yang benar-benar jelas. Dan apabila mereka tidak melakukan peniruan tersebut, maka mereka akan kehilangan posisi relatif di mana mereka bekerja di industri yang bersangkutan. Yang terakhir ada drone entrepreneurship. Dicirikan dengan menolak memanfaatkan kesempatan untuk melakukan perubahan di dalam proses produksi, yang bahkan hal tersebut dapat mengakibatkan mereka mengalami kerugian dibandingkan dengan para produsen lainnya.
Perkenalkan, nama saya Elinda Enanggraini dengan NIM 2208 1020 1146. Baik, yang selanjutnya adalah inti dan hakikat dari kewirausahaan. Kewirausahaan adalah kemampuan kreatif dan inovatif yang dijadikan dasar, kiat, dan sumber daya untuk mencari peluang menuju sukses. Atau menurut dari Daker, kewirausahaan ini adalah kemampuan untuk menciptakan sesuatu yang baru dan berbeda melalui pemikiran kreatif dan tindakan inovatif demi terciptanya sebuah peluang. Nah, berbicara tentang kreatif dan inovatif, kreatif sendiri adalah kemampuan dalam mengembangkan ide dan cara-cara baru untuk memecahkan masalah dan menemukan peluang atau thinking new things. Sedangkan inovasi adalah kemampuan untuk menerapkan kreativitas dalam rangka memecahkan masalah dan menemukan peluang. Sesuatu yang baru dan berbeda yang diciptakan melalui proses berpikir kreatif dan inovatif ini merupakan sebuah nilai tambah yang akan menjadi keunggulan, di mana keunggulan inilah yang akan menjadi daya saing yang diciptakan oleh para wirausaha. Atau dengan kata lain, nilai tambah yang tercipta adalah sumber peluang bagi wirausaha. Nah, pada umumnya, kewirausahaan atau entrepreneurship ini memiliki hakikat yang sama, yaitu merujuk pada sifat, watak, dan ciri-ciri yang melekat pada seseorang yang mempunyai kemauan keras untuk mewujudkan gagasan inovatif ke dalam dunia usaha yang nyata dan dapat mengembangkannya dengan tangguh. Yang mana hal ini sama halnya dengan inti dari kewirausahaan menurut Drucker. Nah, istilah kewirausahaan sendiri berasal dari terjemahan entrepreneurship yang dapat diartikan sebagai the backbone of economy atau syarat pusat perekonomian suatu bangsa. Nah, secara epistemologi juga, kewirausahaan merupakan nilai yang diperlukan untuk memulai suatu usaha atau proses dalam menjalankan sesuatu yang baru dan berbeda. Sedangkan menurut Zimmerer, kewirausahaan ini adalah penerapan kreativitas dan inovasi untuk memecahkan masalah dan upaya memanfaatkan peluang yang dihadapi setiap hari. Atau kewirausahaan ini merupakan gabungan dari kreativitas, inovasi, dan keberanian dalam menghadapi risiko yang dilakukan dengan cara kerja keras untuk membentuk dan memelihara usaha baru. Nah, jadi inti dan hakikat dari kewirausahaan berdasarkan pandangan para ahli dapat disimpulkan yaitu kewirausahaan adalah kemampuan dalam berpikir kreatif dan berperilaku inovatif yang mana dijadikan sebagai dasar, sumber daya, tenaga penggerak, tujuan, siasat, kiat, dan proses dalam menghadapi tantangan hidup dan berperilaku kewirausahaan. Seperti itu. Terima kasih. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Zaskia Zahra Newsman dengan NIM 239919990115. Nah, jadi di sini saya akan mempresentasikan bagian model proses kewirausahaan. Proses kewirausahaan ini diawali dengan adanya inovasi. Inovasi ini dipicu oleh faktor pribadi, lingkungan, dan sosiologi. Nah, faktor individu yang memicu kewirausahaan adalah pencapaian focus of control, toleransi, pengambilan risiko, nilai-nilai pribadi, pendidikan, pengalaman, usia, komitmen, dan ketidakpuasan. Sedangkan faktor pemicu yang berasal dari lingkungan ialah peluang, model peran, aktivitas, pesaing, inkubator, sumber daya, dan kebajikan pemerintah. Sedangkan faktor pemicu yang berasal dari lingkungan sosial meliputi keluarga, orang tua, dan jaringan kelompok lainnya. Nah, kemudian model proses kewirausahaan ini terdiri dari 4. Nah, yang pertama itu ada proses inovasi. Beberapa faktor personal yang mendorong inovasi adalah keinginan berprestasi, adanya sifat penasaran, dan keinginan untuk menanggung suatu risiko. Adanya inovasi berasal dari diri seseorang akan mendorong mencari pemicu ke arah untuk memulai usaha. Sedangkan faktor-faktor environment mendorong inovasi adalah adanya peluang, pengalaman, dan kreativitas. Nah, kemudian ada proses pemicu. Yang bagian kedua itu ada proses pemicu. Faktor personal yang memicu seseorang untuk terjun ke dunia bisnis adalah yang pertama itu adanya ketidakpuasan terhadap pekerjaan yang sekarang. Nah, kemudian adanya pemutusan hubungan kerja atau PHK. Yang ketiga ada dorongan faktor usia. Yang keempat, keberanian untuk menanggung suatu resiko.
Dan yang kelima adalah adanya komitmen atau minat yang tinggi terhadap bisnis. Nah, kemudian yang ketiga ada proses pelaksanaan. Faktor personal yang mendorong pelaksanaan dari sebuah bisnis yang pertama itu adanya seorang wirausaha yang sudah siap secara mental. Nah, yang kedua adanya manajer pelaksana sebagai tangan kanan, yaitu sebagai pembantu utama. Yang ketiga adanya komitmen yang tinggi terhadap bisnis. Yang keempat adanya visi, pandangan yang jauh ke depan guna mencapai keberhasilan. Yang keempat ada proses pertumbuhan. Nah, proses pertumbuhan ini didorong oleh beberapa organisasi. Yang pertama itu adanya tim yang kompak dalam menjalankan usaha, sehingga semua rencana dan pelaksanaan operasional berjalan secara produktif. Yang kedua adanya strategi yang mantap sebagai produk dari tim yang kompak. Yang ketiga adanya struktur dan budaya organisasi yang sudah membudaya. Dan yang terakhir adanya produk yang dibanggakan atau suatu produk itu mempunyai keistimewaan yang dimiliki. Oke, sekian dari saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lalu ada kesimpulan, setelah memperhatikan beberapa uraian di atas, kita dapat menyimpulkan bahwa kewirausahaan adalah proses menciptakan sesuatu yang lain dengan menggunakan waktu dan aktivitas dengan modal dan risiko. Kewirausahaan merupakan mental, pandangan, gagasan, pola pikir, dan pola tindakan seseorang terhadap tugas yang menjadi tanggung jawabnya. Kewirausahaan ini selalu berkaitan dengan setiap tindakan seseorang yang mampu memberi nilai terhadap tugas dan tanggung jawabnya.